Saudara-saudaraku, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bertemu dalam program Firman Multi Musyawarah Pelayanan GPIB Jemaat-Jemaat Jakarta Timur. Pada malam hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang akan mengokohkan kehidupan beriman kita di tengah-tengah pergumulan hidup akibat masa pandemi yang masih membatasi kita. Saudara-saudara, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus. Kami bersama pada malam hari ini merindukan kuasa firman Tuhan yang dapat memperkokoh kehidupan beriman kami. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan berfirman bagi kami semua. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca bagian Alkitab pada malam hari ini menurut Perjanjian Baru, yaitu kita baca pada surat Ibrani pasal 10. Surat Ibrani pasal 10 kita baca mulai ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kami dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita berjuang bukan berarti kita mengalami keadaan yang suram. Perjuangan itu tetap ada. Apakah keadaannya menyenangkan, terlebih keadaan menyusahkan. Hidup ini sesungguhnya adalah perjuangan, karena kita harus menyaksikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita tekun menjadi orang benar, karena begitu banyak halang rintang untuk menyaksikan kehidupan ini dengan ciri dan cara yang benar. Bacaan kita pada malam hari ini, penulis surat Ibrani mau mengingatkan kita bahwa karya keselamatan dari Tuhan itu perlu dijaga, perlu dipertahankan, dan bahkan perlu diperjuangkan untuk dapat diperluas. Tidak hanya untuk keyakinan percaya kita saja, tapi kita juga harus menyaksikan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan itu ada di mana-mana. Itulah sebabnya dikatakan hidup itu adalah perjuangan. Kita berjuang mau menyaksikan berbagai keinginan dan kehendak Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani yang kita baca pada malam hari ini, mau menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini berada dalam situasi yang mencemaskan. Kita berada dalam keadaan di mana egosentris, kehidupan yang berorientasi pada diri sendiri, itu begitu mengemuka. Banyak orang yang berlaku segala sesuatu adalah untuk dia dan karena dia. Padahal karya selamat dari Tuhan itu tidaklah berorientasi pada diri sendiri, tapi pada yang lain. Disinilah letak hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita harus bisa menempatkan kehidupan ini sungguh-sungguh berarti bagi yang lain. Karena kalau kita memusatkan kebenaran hanya pada diri sendiri, itu menandakan bahwa hidup ini sesungguhnya tidak berkenan kepada Allah. Penulis surat Ibrani mau mengatakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman, yaitu apabila ia ada menyangkal dirinya, tidak mengandalkan dirinya, tapi mengandalkan Tuhannya. Ini sangat penting dan utama, mengandalkan Tuhan dan memberikan hidup ini kepada yang lain. Kita mengandalkan Tuhan bukan untuk membangun pertahanan diri, tapi kita mengandalkan Tuhan supaya hidup ini bisa menjadi berkat bagi yang lain. Saudara-saudaraku, masa pandemi yang masih kita alami sekarang ini, dengan adanya pembatasan-pembatasan sosial yang masih kita harus penuhi, yaitu protokol kesehatan, kita sungguh-sungguh terbatas. Walaupun program vaksinasi sudah dimulai, tapi kita tetap harus menjaga dan merawat kehidupan ini. Diperlukan ketekunan dalam hidup ini. Tekun bukan untuk supaya diri ini selamat atau terjaga, tapi tekun supaya kehidupan ini terjaga. Kehidupan ini bukan hanya diri kita sendiri. Kehidupan ini adalah juga untuk dan bersama orang lain. Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita dan mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita abai atau lalai, mengabaikan sesama dan melalaikan kehidupan bersama. Walaupun banyaknya batasan-batasan sosial, tetapi firman Tuhan sungguh-sungguh mengedepankan hidup yang tekun. Tekun untuk mengerjakan keselamatan yang berasal dari Tuhan, yang ditujukan, diarahkan bagi kehidupan bersama. Itulah kehidupan orang beriman yang benar. Karena itu, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh diharapkan dapat menampilkan dan menempatkan kehidupan ini dapat berarti bagi orang yang lain. Tidak saja bagi orang-orang yang dekat dengan kita karena hubungan kekeluargaan ataupun persaudaraan, tapi hubungan yang lain pula. Hubungan dengan orang-orang lain. Kita menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan yang disebut dengan jemaat, yang dinyatakan sebagai gereja, yang adalah kumpulan orang-orang percaya. Maka tindakan dan tanda bagi persekutuan orang percaya adalah ia memberikan hidupnya bagi yang lain. Itu makna persekutuan. Memihak kepada yang lain, memberi perhatian kepada yang lemah, kepada yang kurang. Karena hidup orang benar adalah dia tidak takut kurang, kalaupun harus memberikan kepada yang lain. Pembelajaran firman Tuhan malam hari ini kiranya mengokohkan kita untuk dapat banyak melakukan karya-karya baik. Ingatlah bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja dan kita
seharusnya berkarya. Jangan ragu bahwa Tuhan bekerja atas seluruh penyelenggaraan hidup ini, asalkan kita juga mengaryakan berbagai keselamatan yang berasal dari Tuhan. Mari kita doakan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan bagi kehidupan bersama. Tapi jangan lupa, apa yang kita doakan, kita juga harus kerjakan. Kita kerjakan apa yang kita doakan. Kita doakan apa yang kita kerjakan. Maka ini akan dapat membangun kehidupan bersama kita. Sekali lagi, mari kita jaga, kita rawat kehidupan ini. Kita perjuangkan bahwa hidup ini adalah sesungguhnya untuk yang lain, demi yang lain. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Salam sehat untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah firman bagi kehidupan kami. Kami merindukan kehidupan kami ini dipenuhi dengan semangat, bahkan perjuangan hidup untuk menyaksikan kehidupan yang baik dan yang benar, agar supaya kehidupan kami juga berarti bagi orang-orang lain. Kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami, akibat kami berorientasi hanya pada diri sendiri. Tapi bangkitkanlah semangat hidup kami untuk dapat diberikan kepada orang-orang lain. Kami mohon damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami, sehingga kami baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, dapat memenuhi kehidupan panggilan Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kekuatan kesehatan bagi kami. Jauhkan kami dari segala bahaya ancaman virus penyakit. Dan kami pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang untuk dapat menjaga dan merawat kehidupan ini. Sehingga kami dapat menyaksikan umat-Mu dan seluruh kehidupan orang-orang yang ada bersama kami diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Engkau berkati juga pimpinan gereja. Engkau juga berkati dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Bagi pimpinan pemerintahan, Tuhan juga memberkatinya. Banyak orang menderita karena berbagai kesulitan dalam hidup ini. Karena bencana alam, Tuhan pakai kami untuk menolong orang-orang yang berkesusahan. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menyatakan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami, berkatilah persekutuan jemaat Tuhan, khususnya GPIB di wilayah Jakarta Timur. Engkau berkati 15 jemaat yang ada, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan bersama kami. Kami berserah, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan, juru selamat kami kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman multi pada malam hari ini. Hendaknya kita sekalian tetap berada setiap hari Selasa dalam program firman multi yang dapat membangun dan mengokohkan kehidupan bersama kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita semua.